Peralatan kebakaran unit mobil pompa adalah alat-alat perlengkapan yang berada dalam unit mobil pompa, yang digunakan di dalam operasional pemadaman kebakaran. Alat perlengkapan yang terdapat dalam unit mobil pompa: selang penyalur, selang penghisap, selang hose reel, pipa pemancar jet, pipa pemancar busa, pipa pemancar variabel, pipa pemancar kabut, pipa pemancar monitor, tangga, pengair, cabang, kampak, kunci hidran, kunci kopling, adaptor, water seal, balok pengaman, balok peredam, helm, pelindung pernafasan, ganjal ban, linggis, skop, cairan busa, apar, radio telekomunikasi, peralatan P3K. Selang penyalur untuk menyalurkan air. Bahan rubber, sintetik rubber dan kanvas. Diameter 1-3 inci, panjang 20-50 meter. Selang penghisap untuk menghisap air dari sumber air ke tangki. Bahan karet dan kawat spiral. Diameter 2,5-5 inci, panjang 1,5-10 meter. Hose reel untuk mengalirkan air bertekanan tinggi. Bahan karet tidak perlu digelar. Pencegahan kerusakan selang. Jangan meletakkan atau menarik selang di atas pinggiran benda yang tajam kasar. Gunakan hose ram untuk melindungi selang dari lindasan kendaraan. Hindari tekanan pompa yang berlebihan. Buka dan tutup nozzle secara perlahan. Dirawat dan disimpan pada tempat aman dan terlindung dari hujan serta panas. Kerusakan selang umumnya disebabkan oleh abrasi, penjamuran, asam dan lain-lain. Kerusakan akibat panas. Jauhkan selang dari panas yang berlebihan. Gunakan suhu sedang untuk mengeringkan selang. Jaga agar pelapis selang bagian luar tetap kering. Alirkan air melalui selang yang sudah lama tidak digunakan. Hindari kontak langsung dengan api atau benda panas lainnya. Kerusakan akibat organik. Keringkan semua selang yang basah. Bersihkan, periksa, sapu, dan pasang kembali selang yang belum pernah digunakan dalam waktu 30 hari. Alirkan air melalui selang setiap 90 hari. Kerusakan kimiawi. Cuci dan sikatlah semua selang yang bekas kontak dengan asam, dengan larutan baking soda karena baking soda akan menetralkan asam. Buanglah selang dengan benar bila telah terkena bahan-bahan berbahaya, dan tidak bisa lagi dibersihkan dari bahan tersebut. Kopling. Suatu alat yang terpasang di ujung selang penyalur maupun penghisap, untuk menyambung antara selang maupun selang dengan outlet. Jenis, Van der Heijden, Machino, Drat ulir, Torx, dan lain-lain. Bahan alloy aluminium, dan kuningan. Diameter antara 1 inci sampai 4 inci. Saringan. Strainer pompa adalah saringan pada ujung selang hisap, yang dirancang untuk dipasang pada selang hisap pemadam portable fire pump dengan tujuan untuk menyaring kotoran-kotoran, agar tidak tersedot ke dalam ruang mesin. Berbahan alloy aluminium, rotan, kawat, besi dan kuningan. Saringan terdiri dari beberapa jenis saringan dengan menggunakan valve dan tidak menggunakan valve. Diameter antara 2,5 inci sampai 4 inci.
Stariner sebaiknya tidak diletakkan di dasar sumber air, kecuali dasar sumber air bersih. Pipa pemancar. Suatu alat yang dipasang pada ujung selang penyalur, digunakan untuk memancarkan air yang dapat berbentuk jet, spray dan kabut. Bahan alloy aluminium, dan kuningan. Diameter pada lubang ujungnya antara 10 mm sampai 26 mm. Jenis-jenis pipa pemancar nozzle. Jet stream nozzle, Fox stream nozzle, portable stream nozzle, special stream nozzle, monitor stream nozzle. Pipa pemancar monitor. Suatu pipa pemancar yang terpasang tetap di unit mobil, atau dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan kebutuhan operasional. Digunakan untuk memancarkan air yang dapat berbentuk jet, spray atau kabut. Bahan alloy aluminium, dan kuningan. Diameter lubang ujungnya antara 10 mm sampai 26 mm. Tangga. Digunakan untuk sarana transportasi baik vertikal maupun horizontal, dan dapat pula digunakan untuk sarana penyelamatan, serta sebagai landasan bantalan selang penghisap. Bahan alloy aluminium, besi, kayu, tali. Panjang antara 8 kaki sampai 50 kaki. Pengair. Suatu alat yang digunakan untuk membuat bukaan pada langit-langit, atau membongkar tumpukan dari bahan yang terbakar dalam rangka untuk menemukan api yang tersembunyi. Bahan alloy aluminium, besi, kayu. Terdiri dari berbagai jenis dan bentuk. Cabang atau biasa juga disebut Y connection. Suatu alat yang berfungsi untuk membagi aliran menjadi 2 jalur atau lebih, dan dapat berfungsi untuk mengumpulkan beberapa jalur menjadi 1 jalur. Kampak. Kapak digunakan oleh pemadam sebagai alat perlengkapan pada saat melaksanakan tugas operasi kebakaran. Kunci hidran. Suatu alat yang berfungsi untuk membuka atau menutup valve hidran baik valve utama maupun outlet. Kunci kopling. Suatu alat yang berfungsi untuk mengencangkan atau membuka sambungan kopling. Berbahan alloy aluminium, dan kuningan, biasanya untuk jenis kopling Storz dan Ulir. Adaptor. Untuk menyambungkan 2 kopling yang berlainan jenis, berbeda ukuran dan berlainan bentuk. Berbahan alloy aluminium, dan kuningan. Water seal atau perisai air. Berfungsi sebagai pelindung, perisai, petugas pemadam dari radiasi panas api pada saat pelaksanaan operasi pemadaman. Balok pengaman. Berfungsi untuk melindungi mencegah selang dari lindasan kendaraan. Sebaiknya digunakan setiap kali ada lajur selang yang melintas jalan atau tempat lain yang lalu lintas kendaraan tidak dapat dialihkan. Balok peredam. Peralatan yang digunakan untuk melindungi selang di tempat yang memungkinkan terjadi gesekan. Cara menggunakannya dilingkarkan atau ditempatkan pada selang yang diperkirakan getarannya tinggi. Alat pelindung diri. Merupakan peralatan wajib yang harus digunakan petugas pemadam kebakaran pada saat melaksanakan tugas pemadaman dan penyelamatan. Fire helm, fire jacket, sarung tangan, sepatu bot tahan panas, masker, alat bantu pernafasan, alat deteksi karbon coke, sistem tanda pengaman perorangan, lampu senter, radio komunikasi,
Guideline. Personal line. Self-Contained Breathing Apparatus, SCBA, adalah suatu alat pelindung pernafasan yang berdiri sendiri, berisi udara bersih atau oksigen yang dikemas dalam tabung, yang membuat si pemakai tidak tergantung lagi dari udara sekelilingnya untuk jangka waktu tertentu. Alat pemadam api ringan, APAR. Suatu alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing di bawah, dioperasikan oleh satu orang, berdiri sendiri, mempunyai berat antara 0,5 kg sampai 16 kg, dan digunakan pada api awal. Radio telekomunikasi. Berfungsi untuk koordinasi dan komunikasi antara petugas yang satu dengan yang lain. Ada yang terpasang tetap di unit mobil, dan ada yang dapat dibawa kemana-mana sesuai dengan kebutuhan untuk operasional. Peralatan tangan. Peralatan tangan adalah alat yang digunakan secara manual dan biasanya dimiliki oleh perorangan atau setiap anggota regu pemadam yang diberi tugas. Dalam pemadaman kebakaran hutan, peralatan menjadi salah satu andalan di dalam melaksanakan pemadaman awal. Peralatan potong. Peralatan potong adalah jenis peralatan yang mempunyai fungsi utama sebagai pemotong bagian-bagian vegetasi hidup atau mati. Misalnya golok, sabit, parang, kampak, mesin potong, dan lain-lain. Garu. Peralatan tangan garu adalah jenis peralatan tangan yang mempunyai fungsi utama sebagai penggaru. Dapat digunakan secara optimal untuk menarik sisa-sisa rintisan dalam pembuatan ilaran api, juga dapat digunakan untuk memotong, menggali humus gambut. Skop. Digunakan untuk menggali, mengaru, menimbun, memotong, memukul, melempar pasir tanah lumpur. Peralatan pemukul. Peralatan pemukul api adalah jenis peralatan tangan yang fungsi utama sebagai pemukul api atau alat pemadam api non-air atau alat pemadam api tradisional. Flapper sebagai alat pemukul api secara langsung paling efektif apabila di daerah alang-alang rumput. Peralatan penyemprot api. Peralatan tangan alat penyemprot api adalah jenis peralatan tangan yang mempunyai fungsi untuk memadamkan api dengan bantuan air atau cairan kimia lainnya. Contohnya pompa punggung. Peralatan penyulut api. Peralatan tangan alat penyulut api adalah jenis peralatan tangan yang fungsinya untuk menyulut api guna memantapkan ilaran api. Contoh, drip torch, penyulut api, fusege. Sampai jumpa di video materi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video materi terbaru. Semoga bermanfaat. Inspektor B. Langkah pulang sebelum api padam, puji sanjung bukan yang diharapkan.